Tahukah kamu, inilah lagu yang paling dibenci kuasa kegelapan. Lagu ini akan kita nyanyikan pada pergantian akhir tahun. Inilah himne tertua dan paling agung Gereja Katolik. Himne Te Deum Laudamus. Kok bisa menjadi pujian yang tidak bisa ditoleransi kuasa kegelapan? Inilah pengalaman pastoral para imam eksorsis Katolik yang menyatakan bahwa himne Latin ini sering memicu reaksi paling kuat, bukan karena nadanya, bukan karena bahasanya, tetapi karena apa yang ia nyatakan dalam himne ini. Himne Te Deum Laudamus bukan doa permohonan, bukan ratapan dan bukan jeritan minta tolong, tetapi pernyataan iman yang sudah selesai. Te Deum Laudamus, Te Dominum Confitemur. Engkau ya Allah kami puji. Engkau kami akui sebagai Tuhan. Mengapa Te Deum begitu tidak tertahankan? Karena Te Deum tidak berdebat dengan kegelapan. Ia menyatakan kemenangan. Dalam banyak kasus eksorsisme yang didokumentasikan secara pastoral, bukan publik sensasional, para imam mencatat pola yang sama. Saat doa permohonan dibacakan, resistensi masih terkendali. Saat mazmur ratapan, reaksi tidak ekstrim. Namun pada saat Te Deum atau bagian intinya dinyanyikan, terjadi gangguan verbal, penolakan keras, atau interupsi agresif. Para eksorsis tidak menyimpulkan secara magis, melainkan teologis. Mereka menegaskan yang ditolak bukan musiknya, tetapi kebenaran yang diproklamasikan dalam lagu ini. Mari kita bahas, apa itu Te Deum Laudamus sebenarnya? Te Deum Laudamus berarti Engkau ya Allah kami puji. Ini bukan lagu devosi pribadi, melainkan himne publik gereja. Sejak awal abad keempat, Te Deum dipakai saat gereja mengakui karya Allah dalam sejarah. Setelah kemenangan iman, bukan kemenangan militer. Pentabisan, konsili, pengumuman besar gereja, dan akhir tahun liturgi maupun pergantian tahun. Te Deum selalu dinyanyikan ketika gereja berdiri tegak, bukan saat ia memohon dengan gemetar. 2. Mengapa disebut pujian agung? Karena struktur teologinya unik dan lengkap. Tidak ada himne lain yang menyatukan ini secara utuh. Pujian kosmis, para rasul, para nabi, para martir, para malaikat, dan seluruh gereja di surga dan bumi. Semua memuji Allah secara serentak. Di dalam lagu ini, kristologi penuh dan eksplisit. Kristus adalah putra tunggal Allah yang telah mengalahkan maut dan akan datang sebagai hakim agung. Dengan bahasa kemenangan inilah lagu ini sangat agung. 3. Lalu mengapa dibenci kuasa kegelapan? Karena dalam lagu ini, roh jahat tidak tahan mendengar kebenaran final. Tidak ada dialog dan sekaligus menghancurkan pusat dosa, yaitu ego, kesombongan. Allah yang dimuliakan, bukan manusia yang ditenangkan. Te Deum tidak mengusir kegelapan dengan suara keras. Ia mengusirnya dengan kebenaran yang tak bisa ditawar. Kegelapan tidak takut pada doa yang panik. Ia takut pada pujian yang yakin. Mari menyanyikan Te Deum pada pergantian tahun.